Assalamualaikum, halo kawan-kawan semua. Kembali berjumpa dengan saya di channel Narwan 11. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan berdiskusi, kita akan membahas tentang dua topik, yaitu penghentian aset tetap dengan cara dijual dan dengan cara dihentikan karena rusak. Jadi ada penjualan dan karena rusak. Yang pertama adalah penjualan. Di sini kita lihat ada kasus sebuah kendaraan diperoleh dengan harga 240 juta ya. Ini harga perolehan berarti ya. Harga perolehan 240 juta ya kan. Telah disusutkan sebesar 144 juta rupiah. Ini akumulasinya berarti. Akumulasi. Nah, penyusutan. Nah, tanggal 2 Januari 2020 aset tersebut dijual tunai ya. Dijual tunai seharga 120 juta rupiah. Nah, kita akan menghitung labanya atau ruginya berapa penjualan tersebut dan kita akan lihat perlakuan jurnal seperti apa. Oke, teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, and comment. Lanjut. Penjualannya di sini 120 juta rupiah. Oke. Kemudian kita kurangi dengan harga perolehan 120 juta dikurangi dengan ini, akumulasinya berarti 144 juta. Oke. Nah, di sini berarti nilai bukunya 240 juta dikurangi dengan 144 juta. Ini nilainya 96 juta rupiah. Nah, ya, 240 kurangin ini ketemu ini. Oke. Kemudian berarti di sini penjualan 120 dikurangi nilai buku ya. Nilai bukunya 96 juta, berarti 120 dikurangi dengan 96 juta sama dengan 24 juta. Nah, teman-teman di sini terlihat harga jual 120 tetapi nilai bukunya sebenarnya 96 juta. Berarti laba atau rugi nih? Nah, berarti ada laba. Kenapa? Karena kita berhasil menjual kendaraan lebih tinggi dari nilai buku yang kita hitung, yang kita akui ya, yaitu sebesar 24 juta rupiah. Ini kita tulis sebagai laba. Nah, laba penjualan aset tetap. Nah, yaitu berupa kendaraan. Oke, ini labanya. Kemudian jurnal pertanggal 2 Januari 2020, berarti kita tulis dulu. Yang pertama adalah kita akui akumulasi. Akumulasinya kita debit ya. Penyusutan kendaraan di debit. Nah, berapa nilainya? Nilainya adalah 144 juta. Oke. Kemudian yaitu pada kendaraan 144 juta, 140 juta. Ini adalah fungsi untuk apa? Untuk menutup ya, mencatat untuk memindahkan atau menutup akun depresiasi kendaraan ya. Jadi kita tutup pada, jadi ini jadi debit, jadi tutup ya, kendaraan juga di kredit. Nah, jurnal yang kedua kita mengakui adanya kas. Kasnya berarti kita peroleh berapa ini? Kasnya masuk sebesar 120 juta. Oke. Kemudian debit kreditnya apa? Kreditnya adalah kendaraan lagi. Ini kita pisah jurnalnya biar gampang ya, biar jelas. Kredit senilai
nilai buku yaitu 96 juta, dan juga pada laba penjualan. Nah, laba penjualannya sebesar 24 juta rupiah. Nah, ini mencatat ya, mencatat laba penjualan. Nah, atau kawan-kawan bisa digabung jurnal, atau digabung ya, bisa digabung jadi satu ya. Jadi tinggal ini kita pindahkan. Berarti kalau digabung, nah tinggal seperti ini. Oke, akumulasi di debit. Berarti sini kendaraannya adalah 240 juta. Oke, balance ya. Nah, ini teman-teman jurnal yang kita buat ya per tanggal 2 Januari 2020. Nah, demikian, silakan yang mau ditanyakan atau didiskusikan bisa tulis di komentar. Ini untuk kasus pertama jika penjualannya laba ya kan. Ini penjualannya laba. Kemudian jika rugi gimana? Rugi ini tinggal dibalik ya, tinggal dibalik. Jadi ini kalau laba seperti ini soal yang pertama ya. Kita akan coba soal yang kedua jika penjualannya rugi. Ini contoh kasus kedua, sama ya, kendaraannya dijual tetapi harganya hanya 90 juta rupiah. Nah, harga perolehannya sama. Tetapi sebelum kita bahas soal yang rugi yang kedua, kita coba bikin dulu buku besar yang biar lengkap. Jadi per tanggal 1 Januari 2020 tadi ya, ini saldonya adalah 240. Nah, kemudian per tanggal 2, berarti ini ada perubahan ya. Kita ambil kreditnya, berarti 120 juta kendaraan ini akun kendaraan ya. Kendaraan di sini berarti kreditnya berkurang 120 juta. Tutup. Nah, dari mana? Nah, kita ambil. Sorry, langsung saya pakai yang ini aja. Langsung yang 240 juta yang gabungan jurnal. Nah, sehingga di sini saldonya adalah 0. Ini untuk yang akun kendaraan. Kemudian untuk yang akun akumulasi penyusutan, saldonya 144. Kemudian kita debit ya, kita debit sehingga habis ya, tinggal 0. Nah, ini per tanggal 2 Januari sesuai dengan di sini akumulasinya ditutup ya. Ini adalah untuk buku besar, jadi udah lengkap jurnal, kemudian buku besar dan labanya juga. Oke, demikian untuk yang laba. Kita lanjut yang rugi tadi. Soal kedua yang rugi, teman-teman. Kendaraan diperoleh dengan harga 240 ya, sama dengan tadi. Disusutkan juga sama 144, tetapi dijual dengan harga hanya 90 juta rupiah. Kita coba hitung. Penjualannya 90 juta rupiah. Oke, book value-nya tadi kan 96. Di sini berarti ada kerugian 6 juta rupiah. Nah, kenapa ada kerugian? Karena jelas harga yang kita dapatkan, kita jual itu di bawah nilai buku yang kita miliki. Maka di sini kita ganti dengan rugi penjualan. Rugi penjualan kendaraan. Ya, ini caranya mudah teman-teman, tinggal dibalik. Pokoknya kalau lebih besar nilai buku ya, atau penjualan di bawah nilai buku berarti rugi. Penjualannya di atas nilai buku berarti kita anggap ada laba ya kan. Oke, kemudian jurnalnya kita buat kayak di sini tadi, kasnya adalah 90 juta rupiah. Oke, akumulasinya 144 juta. Di sini berarti ada rugi, akun rugi penjualan, rugi
penjualan kendaraan. Nah, berapa nilainya? Nilainya adalah 6 juta rupiah. Oke. Nah, ini kendaraan kredit 240 juta rupiah. Ini adalah jurnal kasus kedua untuk yang ada kerugian. Soal yang ketiga ini penghentian. Di sini sebuah mesin diperoleh dengan harga 240 juta. Ya, dihentikan pemakaiannya pada 30 Agustus 2020 karena rusak berat. Nah, data yang kita ketahui akumulasi penyusutannya adalah 192 juta. Kemudian untuk memindahkan ini butuh biaya ya. Di sini sebesar 2 juta rupiah dibayar cash. Nah, kita akan hitung kerugiannya berapa dan juga kita buat jurnal yang diperlukan. Oke, lanjut. Kita cari dulu nilai bukunya berapa. Nilai buku dari mesin ya. Dari mana? Dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan ya, mesin. Oke, berarti nilai bukunya 240 juta harga perolehannya, kita kurangin dengan akumulasi yaitu 192 juta rupiah. Berarti nilainya adalah 48 juta. Oke, ini adalah besarnya kerugian ya, kerugian sebelum ditambah dengan nilai bukunya adalah 48 juta rupiah. Biaya pemindahannya misal di sini adalah 2 juta rupiah. Karena kalau mesin rusak ya dipindahkan, asumsinya butuh biaya kan, sehingga totalnya adalah kerugiannya berarti 48 juta ya, nilai buku ini ya, ditambah dengan pemindahan, jadi totalnya kerugiannya adalah 50 juta rupiah. Ini kenapa segitu? Karena nilai bukunya 48, nilai buku tadi dihitung dari harga perolehan kurangi dengan akumulasi, kemudian ditambah dengan biaya pemindahan kalau ada pemindahan ya, ini kan pasti dipindahkan dan butuh biaya. Kemudian jurnalnya per tanggal 30 Agustus berarti kita tulis akumulasi penyusutan mesin, debit sebesar 192 juta, kemudian rugi penghentian mesin sebesar 50 juta. Oke. Nah, kreditnya berarti tinggal mesinnya sebesar harga perolehan yaitu 240 juta. Oke. Di sini ada biaya kas berarti ya. Kasnya sebesar 2 juta rupiah. Oke, sebesar 2 juta rupiah. Ini untuk jurnal atas kasus penghentian aset tetap yaitu berupa mesin ya. Jadi di sini langsung kita masukkan ke dalam kas pengeluaran kas tunai untuk biaya pemindahan. Jadi tapi kalau nanti misalkan nggak ada biaya pemindahan ya, misalkan pegawai khusus langsung atau karyawan ya udah, tapi ini kalau ada pemindahan ada biaya. Nah, kemudian ini dikemanakan ini asetnya? Tergantung perusahaan, bisa dihibahkan
ke pihak lain atau digudangkan dulu, jadi diabaikan dulu ya kan sementara. Demikian teman-teman, dua kasus penjelasan berkaitan dengan 3 soal, yaitu untuk penghentian tetap. Pertama, dijual ada laba, yang kedua dijual tetapi rugi, yang ketiga adalah untuk transaksi penghentian aset tetap dengan cara dihentikan karena rusak berat. Semoga bisa dimanfaatkan dan menambah ilmu kita. Terima kasih sudah menyimak channel kami. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, and share ke teman-temannya. Sekian, assalamualaikum.